Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tutorial pengaplikasian Excel. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk koordinatornya ada Dita Naradia, lalu anggotanya ada Yohana Clara, ada Ridho Afriandi, dan juga ada Aura Ishikairunisa. Untuk tutorial yang pertama akan dijelaskan oleh Dita Naradia. Dita Naradia, dipersilahkan. Oke, aku di sini bakal jelasin tentang formatting text. Formatting text itu fungsinya adalah untuk mengatur judul, tepatnya mau di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di tengah, ada di posisi atas, posisi bawah, dan bisa di tengah-tengah. Nah, di sini formatting text itu ada di home, di situ ada di alignment. Nah, dia itu ada di samping web text dan mark and center. Posisinya dia itu deket yang A besar dan A kecil sama A yang warna merah. Nah, selanjutnya juga ada format painting. Format painting adalah mengopi formula yang ada di tabel sebelumnya. Jadi itu formulanya doang, kayak hurufnya, terus jenis tulisannya, sama warnanya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah changing column. Changing column itu fungsinya untuk melebarkan kolom supaya tulisannya muat banyak dan lebih jelas tentunya. Nah, terus juga aku bakal jelasin tentang mark and center. Mark and center itu fungsinya adalah menyatukan dua atau beberapa baris menjadi satu, bisa ke bawah atau ke samping. Nah, ini aku contohin, aku tulis Excel di salah satu kolom, abis itu aku blok bawahnya, terus langsung diklik aja mark and center ya. Nah, aku juga bakal contohin yang cara ke samping. Nah, cara ke sampingnya itu kayak gini. Pertama, kalian blok dulu nih sampingnya, samping tulisan kolom samping tulisan Excel, habis itu langsung di mark and center. Nah, itu bakal jadi satu, kayak gitu contohnya. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang autosum. Autosum ini fungsinya itu untuk menjumlah tanpa perlu menggunakan rumus. Yang pertama kita harus jumlah dulu nih antara kolom baris F ditambah dengan baris G. Contohnya itu kalian langsung klik ke sampingnya, terus pakai tanda sama dengan, terus buka kurung, terus klik F2 tambah G2, habis itu langsung di enter. Nah, itu ke bawah langsung muncul semua tuh keterangannya, jumlah-jumlahnya tuh langsung muncul semua. Nah, untuk menggunakan autosum kalian tinggal blok aja yang ada di baris H semuanya. Abis itu tinggal di autosumin aja, nanti udah ketemu kok hasilnya kayak gini. Nah, kayak gitu contohnya kurang lebih. Selanjutnya aku bakalan nyontohin tentang copy paste spesial. Copy paste spesial itu adalah mengopi tabel atau teks yang mau kita copy. Nah, yang pertama itu kalian blok dulu mana aja yang mau di copy, habis itu klik kanan. Nah, habis itu kalian tinggal klik copy. Nah, kalau udah kalian cari baris yang mau ditempatkan untuk tempat pengopiannya. Pertama klik kanan lagi, terus ke paste spesial, habis itu klik all. Kalau all ini semuanya ya, rumus, format, terus data-datanya bener-bener plek nyeplak yang nge-ngopi yang mau di copy. Nah, ada juga nih yang format. Nah, sama klik kanan, habis itu ke format. Nah, format tuh apa? Jadi format tuh cuma rumusnya doang, tapi tabelnya nggak dipakai. Nah, untuk selanjutnya adalah value. Value itu yang di copy cuma teks, bener-bener tulisannya, bener-bener angkanya aja, yang rumusnya nggak ada dan tabelnya nggak ada. Sekian dari aku, selanjutnya bakalan dijelaskan oleh Yohana Clara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa fungsi dari Excel. Yang pertama ada subtraction. Subtraction adalah untuk mengurangi angka di Microsoft Excel. Mengurangi angka di sel menggunakan tanda minus yang terdapat pada keyboard.
Sebagai contoh kita ambil 2 angka dari bawah. Sebelumnya kita gunakan tanda sama dengan, kemudian kita pilih angka, kita gunakan tanda minus, kemudian enter. Yang kedua ada multiplication, yaitu untuk mengalihkan angka di Microsoft Excel. Untuk mengalihkan angka kita dapat menggunakan tanda bintang yang terdapat pada keyboard. Sebelumnya kita gunakan tanda sama dengan, kemudian kita pilih angka yang mau kita kalikan, tanda bintang, kemudian enter. Yang ketiga ada average function, yaitu untuk menghitung rata-rata dari sebuah data. Average function ini ada rumusnya, yaitu sama dengan kita masukkan rumusnya average, ada di sini, kita klik, kemudian kita rata-ratakan semuanya, semua datanya kita rata-ratakan. Lalu kita enter. Kemudian ada inserting new columns and rows, yaitu untuk menambahkan baris dan kolom yang ada pada Microsoft Excel. Caranya, kita blok bagian yang mau kita tambahkan kolom. Contohnya seperti ini, kita blok. Kemudian kita klik kanan pada laptop atau mouse, kita pilih insert. Kita pakai dua-duanya, kita coba yang pertama. Maka kolomnya akan bertambah di sebelah kiri. Kita batalkan, kemudian kita coba lagi yang kedua, insert dan table rows above. Maka barisnya akan bertambah. Kemudian ada cutting. Cutting yaitu memotong data atau bisa juga menghapus data. Contohnya kita blok beberapa baris yang mau kita cutting. Kita klik kanan, kita pilih cut. Kemudian kita pindahkan datanya di sini. Nah, maka data yang sebelumnya ada di sebelah kiri akan terpotong dan berpindah di sebelah kanan. Kemudian ada copy. Copy yaitu menyalin data tetapi tidak menghilangkan data yang asli. Contohnya, sebelumnya kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Kita paste di sebelah sini. Nah, terdapat 2 data. Yang sebelah kiri data asli dan yang sebelah kanan adalah yang tadi sudah kita copy. Kemudian ada delete atau menghapus kolom dan baris. Kita coba, kita blok. Kemudian kita klik kanan, kita pilih delete. Kita coba yang table kolom dulu. Nah, maka kolomnya akan terhapus. Kemudian kita coba lagi yang baris. Kita blok, kita klik kanan, kita delete, pilih table rows. Nah, maka data yang ada di barisan yang tadi terblok akan terhapus. Kemudian ada hiding columns and rows, yaitu menyembunyikan baris dan kolom. Menyembunyikan baris dan kolom caranya dengan kita memblok baris yang di sebelah kiri. Kita blok.
Kemudian kita klik kanan, kita pilih menu hide di bawah. Nah, data yang tadi kita blok sudah tersembunyi. Bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya kita pilih angka yang ada di tengah-tengah garis hijau ini. Yang garis hijau ini kita blok angka di tengah-tengahnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih unhide. Nah, dan datanya akan kembali. Yang terakhir ada rounding function atau pembulatan. Fungsi round yaitu membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Di sini ada ini kan menggunakan desimal, kita coba pembulatannya ke bilangan bulat. Sama dengan kita masukkan rumusnya round. Kemudian kita pilih angkanya. Untuk membulatkan ke bilangan bulat, kita menggunakan angka 0. 6 digitnya 0. Kemudian kita enter. Nah, maka sudah terlihat bilangan bulatnya. Sekian dari saya, penjelasan dari beberapa fungsi Excel. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Ridho Afriandi. Terima kasih. Adalah menu atau fitur untuk mengatur format angka atau mengubah tampilan bilangan angka ke dalam format angka tertentu. Mengubah dari tanggal ke angka. Klik kolom tanggal, lalu klik number format, pilih number. Kedua, mengetik nomor handphone dengan angka 0 di depan. Angka 0 akan hilang saat di-enter. Supaya tidak hilang, blok kolom phone numbers, lalu klik format cell, pilih teks, lalu OK. Masukkan nomor handphone, maka angka 0 tidak akan hilang. Sorting atau sort adalah salah satu fungsi yang tersedia di Excel. Fungsi sort dapat digunakan untuk melakukan sortir data Excel atau mengurutkan data di Excel. Caranya adalah klik data, pilih sort. Sebagai contoh, pilih kolom unit dan pilih dari terkecil ke terbesar. Klik OK. Maka kolom unit akan urut dari terkecil ke terbesar. Wrap text adalah fitur untuk menampilkan teks yang terlalu panjang dalam sebuah sel menjadi beberapa baris dalam satu baris. Caranya, blok kolom A sampai kolom H, lalu merge and center. Ada beberapa kata yang terpotong. Caranya, turunkan satu, lalu klik wrap text. Maka semua kalimat akan terlihat. Setting chart adalah salah satu fitur dalam menu insert di Excel untuk mengubah data menjadi grafik. Contohnya, lalu klik insert dan pilih chart.
Freeze Pens adalah fitur yang ada pada menu View yang gunanya untuk membekukan baris dan kolom agar tidak bergerak saat di-scroll. Caranya blok garis yang berada di bawah judul kolom, lalu klik View, lalu klik Freeze Pens. Maka kolom judul tidak akan bergerak saat di-scroll. Filter data merupakan sebuah fitur di Excel yang memiliki fungsi untuk menyaring atau memfilter data tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Caranya, klik data, lalu pilih filter. Lalu kita dapat memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Misal item. Kita bisa memfilter dan melihat data tertentu. Saya akan melanjutkan menjelaskan beberapa macam-macam fungsi dari Excel. Selanjutnya ini ada highlighting cells. Pertama, bisa di blok area range yang akan dibuat highlight untuk baris dan kolom. Lalu pada tab Home, klik Conditional Formatting. Pilih highlight, lalu pilih sesuai yang ingin dipakai. Lalu klik OK. Lalu hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya ada pivot table. Pertama-tama kita harus aktif pada salah satu sel, lalu klik tab insert. Selanjutnya klik pivot table. Sini klik OK. Lalu tinggal checklist tabel mana yang ingin ditampilkan. Misalnya seperti ini. Bisa ditampilkan pada row labels atau column labels. Setelah itu akan muncul kotak dialog Create Pivot Table yang secara otomatis menseleksi tabel data kita. Selanjutnya ada Create Chart. Di sini kita akan membuat grafik. Pertama-tama blok pilih semua labelnya. Setelah itu klik Insert dan pilih grafik yang ingin dipakai sesuai kebutuhan. Contohnya kayak gini. Atau kalau bisa diganti, bisa pilih tabel yang lain. Pilih sesuai yang diinginkan lalu klik OK. Jadinya bakal kayak gini. Selanjutnya text to column. Pertama, pilih atau blok kumpulan sel yang akan dipisahkan data tersebut. Di sini kita pakai contoh dari total. Lalu ke data, pilih text to column. Next, di sini kita checklist bagian koma aja karena di sini dipisahkannya dengan koma. Setelah itu kita klik next.
jadinya angkanya bakal dipisah teks. Selanjutnya ini ada grouping data. Pertama kita urutkan dulu tabelnya. Kalau udah kita blok bagian yang mau di grup. Lalu pada tab data kita pilih grup. Oke. Lalu ini bisa di hide dan bisa ditampilkan lagi. Nah, selanjutnya ada subtotal. Pertama kita blok semuanya, lalu kita urutkan lagi dari A sampai Z. Setelah itu kita blok semua tabel. Lalu klik menu tab data. Setelah itu pilih subtotal. Di sini kita pilih wrap dan kita checklist total. Setelah itu klik OK. Nah, jadi bakal ketahuan ada berapa totalnya. Terakhir ada conditional formatting. Pertama kita blok. Lalu pada tab home kita pilih conditional formatting. Di sini kita mau nandain yang namanya sama. Jadi kita pilih duplicate value. Nah, warnanya bisa diganti, nggak cuma merah doang, bisa kuning, hijau. Kita di sini pilih warna kuning, terus kita klik OK. Hasil akhirnya akan seperti ini. Terima kasih. Sekian dari tutorial pengaplikasian Excel dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.